Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ismail dengan NIM 220100014. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Teknik Pemboran 2. Untuk yang pertama, di sini ada eh, soal perhitungan di mana menghitung berat jenis lumpur maksimal yang bisa didesain pada kedalaman yang dilakukan LOT. Di, di sini diketahui bahwa total depth, total depth atau ini eh, total kedalamannya, kemudian casing isunya, kemudian casing isunya kita bisa ibaratkan di sini. Misal casing isu di sebelah sini di kedalaman 5821 atau juga bisa disebut di sini kedalaman yang dilakukan leak test. Kemudian berat lumpur ketika melakukan leak test itu ada di 9,6 pounds per gram. Kemudian setelah dilakukan leak test, mendapatlah hasil tekanan yaitu 1250. Kemudian berat lumpurnya setelah dilakukan leak test naik menjadi 10,1 pounds per gram di sini. Kemudian pertanyaannya, berapakah berat jenis lumpur yang bisa didesain untuk maksimalnya sumur sumur di sini, sumur ini atau sumur ini. Nah, di sini rumusnya estimated and integrity fluid density atau disingkat EIFD sama dengan dalam kurung tekanan frek atau tekanan hasil lack of test-nya, kemudian 0,052 sebagai ketetapan di sini dikali dengan kedalaman di mana LOT tersebut dilakukan. Setelah itu ditambah densitas lumpur awal yang kemudian diturunkan di sini dalam kurung 1250 per 0,052 dikali 5821 kedalaman yang dilakukan LOT-nya, kemudian densitas lumpur awalnya 9,6 pounds per gram. Dari hasil yang ini mendapatkan hasil 4,13 ppg atau pounds per gram. Kemudian ditambahkan dengan 9,6 pounds per gram didapatkan hasil estimated integrity fluid density-nya adalah 13,37 pounds per gram. Jadi eh, tekanan maksimal yang ada bisa di sumur ini yaitu sekitar pada kedalaman tersebut sekitar 13,73 pounds per gram. Kemudian yang selanjutnya ada Welky. Yang pertama saya akan menjelaskan influx. Apa itu influx? Influx itu adalah cairan atau fluidaki yang masuk ke dalam sumur karena perbedaan tekanan antara tekanan hidrostatik atau tekanan sumur dengan tekanan formasi. Fluida tersebut, fluida influx itu bisa minyak, gas, air atau campuran di antaranya. Kemudian yang selanjutnya adalah beberapa penyebab terjadinya kick. Yang pertama karena berat lumpur terlalu ringan, sehingga tekanan dalam sumurnya eh, ti- tidak lebih dari tekanan formasi, yang dimana seharusnya tekanan dari eh, lubang sumur
dengan tekanan formasi itu harus berbeda, harus lebih tinggi tekanan eh, sumurnya sekitar 100 sampai 300 psi. Nah, garis merah ini kita ibaratkan saja sebagai formasi ya. Ini sebagai formasi, kemudian ini lubang sumurnya. Jika tekanan yang disebabkan berat lumpur terlalu ringan itu ketika berat lumpurnya terlalu ringan, maka tekanan dalam sumurnya ini lebih ringan atau lebih rendah daripada tekanan formasinya. Sehingga tekanan formasi dapat eh, menerobos ke dalam lubang sumur. Yang menerobosnya itu fluida formasi yang disebut tadi sebagai influx. Cairannya bisa berupa minyak, gas, atau air, atau juga campuran di antaranya. Kemudian penyebab kick selanjutnya ada eh, loss circulation, yang dimana setelah loss circulation, pastinya eh, pastinya akan volume pada sumur ini bakal bakal berkurang karena bakal apa masuk ke dalam celah loss tersebut, sehingga volume yang awalnya misal penuh segini berkurang menjadi segini misal, sehingga meskipun lumpurnya sesuai sebelum terjadi nail loss, namun karena volumenya berkurang sehingga tekanan dalam sumurnya berkurang juga, dan tekanan formasi yang berada di atas loss tersebut bisa atau di bawahnya loss tersebut bisa terjadi kick, di mana influx masuk ke dalam lubang sumur seperti itu. Kemudian ada yang selanjutnya, penyebab terjadinya kick itu ada ketika masuk ke lapisan baru atau formasi batuan yang baru. Misal kayak yang garis yang ini tuh lapisan baru yang biru. Nah, yang saya arsir di sini yang bisa diibaratkan lapisan baru. Kemudian di lapisan yang baru ini tekanannya tuh sangat tinggi sehingga ketika git menembus lapisan tersebut, tekanan yang tadinya tertutup ketika diterobos oleh bit akan apa keluar gitu, mendorong tekanan yang ada di dalam sumur tersebut, sehingga eh, fluida di dalam sumur ini terdorong keluar dan laju alir yang berada pada anulus dan menuju flow line kemudian menuju mud feed ini menjadi sangat cepat. Kemudian di mud feed juga volumenya menjadi lebih banyak karena lumpur sudah tercampur dengan influx. Seperti itu. Kemudian untuk tekanan dalam drill stringnya ini, tekanan drill string, tekanan pada Kelly, swivel, gooseneck, standpipe, dan pada standpipe, di start line, pada mud pump bakalan meningkat karena tekanan yang harusnya keluar melalui ke bawah, namun terdorong kembali oleh tekanan formasi yang baru tadi, yang baru ditembus. Tekanannya bisa masuk ke dalam j-string ini, sehingga si laju alir eh, lumpur yang dari mud pump menuju ke bawah ini terhambat seperti itu.
Kemudian yang selanjutnya ada tanda-tanda terjadinya kick. Ada beberapa tanda-tanda terjadinya kick. Yang pertama, laju sirkulasi lumpur berubah. Seperti yang tadi saya bilang, ketika misal contohnya eh, pemboran menembus lapisan baru. Nah, lapisan barunya tersebut tekanannya abnormal atau eh, sangat tinggi, yang dimana tekanan sumur pada saat itu tidak bisa menahan tekanan dari formasi batuan yang baru ditembus tersebut, sehingga eh, tekanan dalam sumur ini meningkat, kemudian laju alir yang naik melalui anulus, flow line, masuk ke mudfeed akan meningkat, dan volume pada mudfeed juga akan meningkat. Kemudian untuk yang laju alir yang dari mud pump, kemudian naik ke desert line, standpipe, Kelly, kemudian ke drill string itu akan terhambat karena tekanan apa mud pump yang sebelumnya tidak bisa mendorong tekanan sumur yang telah termasuki tekanan dari formasi batuan yang ditembusnya tadi, formasi batuan yang abnormal. Kemudian eh, kapan terjadinya kick itu? Kick bisa terjadi ketika pemboran menembus lapisan baru dengan tekanan yang abnormal seperti tadi. Kemudian tekanan sumur saat itu tidak dapat menahan tekanan lapisan baru tersebut. Kemudian kick juga bisa terjadi seperti yang awal tadi, setelah terjadi loss bisa saja terjadi kick. Kemudian ketika desain lumpur, terus, terus volume lumpur yang kurang sesuai, terus ketika cabut rangkaian bisa terjadi kick juga karena eh, volume lumpur ketika cabut rangkaian bakal berkurang nih yang berada di dalam sumur. Kemudian prosedur eh, bila terjadi kick itu bagaimana sih? Kemudian langkah-langkahnya yang pertama ada tutup sumur. Pertama adalah tutup sumur sesuai prosedur. Ada pada saat drilling atau tripping out ada prosedurnya tersendiri. Kemudian catat SICP atau shut in casing pressure, tekanan casing, tekanan anulusnya. Kemudian catat juga SEDP-nya atau shut in drill pipe, tekanan drill stringnya. Kemudian catat data pit yang berada pada pit gain atau mud pit. Berapa banyak yang berada di mud pit pada saat itu. Kemudian lapor dan masukkan data ke Geosheet dan lakukan perhitungan. Kemudian persiapan mematikan sumur. Kemudian prosedur menutup sumur pada saat drilling berlangsung. Yang pertama, posisikan tool join di atas rotary table. Tool join di sebelah sini, di atas rotary table diposisikan. Lalu stop pompa, mud pump dihentikan, dan cek aliran yang berada pada flow line menuju mud feed apakah masih ada aliran atau tidak. Jika masih ada aliran, itu terindikasi bisa terindikasi terjadi kick. Dan buka HCR atau pada cuk line. HCR itu adalah valve yang berada pada cuk line, di mana cuk line itu menyalurkan fluida berlebih pada sumur ketika terjadi kick agar tidak terjadi blowout. Kemudian tutup BOP. eh, Jika tak dicoba terlebih dahulu oleh anular, jika anular tidak sanggup menahannya, maka ditutup menggunakan rem. Bisa itu blind rem atau pipe rem, tergantung kondisi pada saat itu. Tapi biasanya menggunakan pipe rem. Kemudian tutup cuk perlahan-lahan.
tutup cuk lainnya. Kemudian prosedur menutup sumur pada saat tripping out. Pada saat tripping out atau cabut rangkaian. Ketika cabut rangkaian drill string. Yang pertama, posisikan tool join di atas rotary table di sini. Kemudian stop pompa dan cek alirannya juga, apakah masih ada aliran atau tidak ada. Kemudian pasang DP safety valve di sini. Kemudian tutup safety valve jika dipakai. Kemudian buka HCR pada cuk lain atau valve yang berada pada cuk lain agar fluida berlebih pada sumur bisa eh, teralirkan sehingga tekanannya tidak terus meningkat, bisa tekanannya menurun sehingga tidak terjadi blowout. Nah, setelah itu tutup BOP, diutamakan juga anularnya. Jika anular tidak sanggup menahannya, maka ditutup eh, dengan ram. Kemudian setelah itu tutup eh, ha- cuk line, HCR pada cuk line perlahan-lahan. Kemudian yang selanjutnya, prosedur mematikan sumur dengan drill method atau dengan dua sirkulasi. Yang pertama, sirkulasi yang pertama, catat dan beri tanda SIDP dan SCP pada manometer, kemudian jalankan pompanya di pompa dijalankan untuk sampai mencapai kecepatan atau kill rate speed yang di, telah disesuaikan pada saat itu. Kemudian setelah kecepatan pompa atau kill rate speed yang sesuai, catat dan beri tanda pada manometer tekanan pada drill pipe-nya. Kemudian pemompaan terus berjalan dan jaga agar tekanan pada drill pipe konstan sampai semua gas keluar dari dalam lubang sumur. Nah, di sini contohnya kick yang terjadi inflasi yang masuknya itu adalah berupa gas. Dan setelah itu, kurangi kecepatan pompa, jaga agar tekanan casing konstan selama mengurangi kecepatan pompa. Setelah pompa hampir berhenti, maka stop pompa dan kemudian tutup cuk secara penuh. Ditutup cuk lainnya, kemudian baca tekanan bila gas terus keluar, seharusnya tekanan drill pipe sama dengan eh, tekanan casing yang seharusnya. Kemudian sirkulasi yang kedua pada metode drill method, pompakan lumpur beratnya. Namun sebelum itu, kita harus menghitung berat lumpur yang diperlukannya untuk mematikan sumur tersebut. Kemudian hitung juga jumlah struk pompa atau waktu yang mengisi untuk yang mengisi untuk kanan pompa yang mengisi untuk mengisi drill string. Pompakan lumpur berat, jaga tekanan casing konstan pada kecepatan pompa mencapai tekanan pompa mencapai kiret yang disepakati. Kemudian jaga tekanan casing konstan sampai lumpur berat mencapai pahat. Nah, selama eh, disirkulasikannya lumpur berat, tekanan dalam casing atau tekanan anulus ini
harus konstan, tidak boleh berubah-ubah. Karena jika terlalu berat, karena ini merupakan terlalu berat tekan, dan jika tekanan anulusnya atau tekanan casingnya meningkat tinggi, maka bisa terjadi low circulation di sini. Dan terjadi dua problem jadinya, sehingga tekanannya harus konstan. Kemudian setelah itu, tandai dan jaga agar tekanan DP juga konstan sampai lumpur berat keluar dari lubang bor. Kemudian setelah itu, stop pompa dan tutup cup, baca tekanan DP dan tekanan CP-nya, atau tekanan dari pipeline tekanan casingnya. Bila sumur sudah mati, seharusnya tekanannya nol atau sama tekanan antara tekanan drain pipe dengan tekanan casingnya. Kemudian setelah itu periksa aliran bila sudah mati, bila sudah mati sumurnya atau sumurnya sudah stabil, maka bisa untuk dibuka WOP-nya. Kemudian selanjutnya eh, prosedur mematikan sumur dengan metode wet and wait method atau metode satu sirkulasi. Yang pertama, hitung berapa berat yang dibutuhkan untuk membunuh sumurnya atau kill sumurnya. Kemudian setelah itu, hitung tekanan awal sirkulasinya, berapa ICP-nya. Kemudian setelah itu, hitung tekanan akhir sirkulasinya. Setelah itu, hitung berapa lama eh, sirkulasi dari permukaan hingga bit, dan hitung juga berapa lama eh, waktu yang dibutuhkan untuk sirkulasi dari bit ke permukaan. Nah, setelah itu baru buat kiasitnya dan plot ICP dan FCP-nya terhadap stroke atau waktu pada grafik. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya well, atau prosedur membunuh sumur secara langsung bisa dibilang ya, di mana tidak harus menunggu sirkulasi si lumpur sebelumnya eh, disirkulasikan dulu, namun langsung ditambahkan oleh lumpur berat. Jadi eh, prosedur kill the well-nya saya eh, paparkan dahulu. Yang pertama, memasang mud pump line dan melakukan pressure test. Kemudian menghapus back pressure valve. Selanjutnya mengisi sumur dengan fluida killing seperti fluida kompresi atau fluida walkover. Kemudian memasang kembali BPV atau back pressure valve. Setelah itu melakukan tes BOP dan memantau apabila terjadi loss. Seperti itu. Jadi untuk yang kill the well ini, lumpur beratnya dimasukkan eh, selagi disirkulasikan lumpur sebelumnya. Jadi tidak harus menunggu lumpur lamanya disirkulasikan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya di sini, eh, nah ada pertanyaan mengenai slow pump rate test, di mana ada pernyataan slow pump rate test adalah saat mematikan kick dipakai kecepatan pompa rendah, biasanya setengah, sepertiga, sampai seperempat dari kecepatan normal. Untuk mengetahui pressure loss, diadakan uji coba dengan kecepatan pompa rendah. Hasilnya biasa disebut dengan key rate pressure atau slow circulation rate pressure. Dilakukan slow pump rate test. Kemudian pertanyaannya, kapan dilakukannya slow pump rate test?
Slow pump retest biasanya dilakukan setelah ada perubahan sifat fisik lumpur. Kemudian setelah ada perubahan pada pahat atau perubahan pada bit, mau itu bentuk atau terjadi eh, bit bowling seperti itu. Terjadi suatu problem pada bit seperti itu. Kemudian setiap pemboran sekitar setiap 500 feet dilakukan slow pump retest. Nah, kemudian yang B, kapan SCRP perlu dipakai? SCRP atau kepanjangannya Slow Circulation Rate Pressure. SCRP biasanya digunakan ketika akan mematikan sumur, mau itu drill method atau wait and wait method. Namun pada drill method hanya digunakan pada sirkulasi pertama, seperti itu. Nah, kemudian directional drilling di sini. Alasan yang pertama adalah alasan-alasan yang mendasari dilakukannya pemboran berarah atau dilakukannya directional drilling. Alasannya karena melihat kondisi di atas eh, reservoirnya, kemudian eh, kondisi di bawah permukaannya ketika akan eh, menuju si reservoir. Misalnya di atas permukaannya di se- di sebelah sini ya nih, di sebelah sini ada pemukiman atau gedung-gedung lah perkotaan sehingga tidak memungkinkan adanya eh, pemboran di area tersebut. Nah, kemudian juga jika di bawah permukaannya di sini ada kubah garam. Jadi si pemboran dibelokkan karena jika menembus kubah garam maka peralatan pemboran bisa rusak karena kubah garam itu bersifat asam, bisa membuat peralatan pemboran korosi gitu. Kemudian tipe-tipe pemboran berarah atau directional drilling. Nah, di sini saya kemasukan yang vertikal juga. Namun untuk tipe-tipe directional drilling kita bisa dilihat di sini ada eh, J-type. Biasa ini disebut dengan J-type karena bentuknya seperti huruf J, di mana eh, J-type ini dibelokkan sekitar 45 derajat dari eh, arah vertikalnya maupun ke kanan, ke kiri ataupun ke arah lainnya. Nah, untuk yang ini adalah horizontal well, di mana si sumur dibelokkan 90 derajat untuk mencapai si reservoir. Nah, di sini ada eh, multiple well juga. Di sini sumur berarah, di mana sumur berarah juga tidak harus hanya satu platform, satu sumur. Bisa juga satu platform, beberapa sumur. Contohnya seperti ini, sebuah platform offshore di mana memiliki beberapa sumur direksional. Karena di bawah permukaannya atau di eh, formasi batuannya terdapat beberapa reservoir yang berbeda posisinya atau berbeda
tempatnya, sehingga dilakukan beberapa sumur pada satu platform seperti itu. Terus proses membuat kemiringan. Kemiringan lubang bor pada kedalaman titik belok tertentu, lubang bor diarah lubang bor diarahkan ke suatu sasaran yang dikehendaki dengan sudut kemiringan tertentu. Miringnya lubang bor ini bisa mendatangkan beberapa problem. Di antaranya ada kisiting. Kisiting terjadi karena misal di sini ada sumur berbelok seperti ini seharusnya. Namun karena tiba-tiba sedang membuat seperti ini dan si dia sering tiba-tiba berbelok, maka eh, bagian ini, bagian formasi yang sebelah sini akan tergerus oleh dress ring karena keterkejutan dress ring tadi tiba-tiba berbelok sehingga terjadi kisiting, di mana ketika dilihat dari atas permukaan itu akan terlihat seperti lubang kunci pada pintu seperti itu, yang menyebabkan pipa terjepit di sini. Jadi pipanya stuck, bisa menyebabkan si pipanya sulit untuk ditarik ke permukaan kembali nantinya. Kemudian ada metode yang digunakan untuk mengarahkan lubang pemboran. Salah satunya ada metode orientasi dasar lubang, di mana metode ini biasanya digunakan di operasi-operasi pemboran yang terarah. Misalnya, alat pembelok mempunyai arah 90 derajat ke arah kanan dari kutub magnet yang telah ditentukan. Nah, jadi dengan mengetahui arah muka alat atau alat pembeloknya di dalam lubang sumur, maka akan mudah dengan mudah mengubah ke arah yang diinginkan untuk lubang sumurnya. Kemudian ada peralatan peralatan survei untuk directional drilling ini. Eh, Peralatan surveinya dibagi dua macam, ada single shot dan multi shoot. Di mana single shoot ini hanya bisa mencatat sekali pengukuran, sedangkan multi shoot ini bisa digunakan beberapa kali. Prinsip kerjanya ini eh, kayak sebuah kompas sama unit pencatat sudutnya yang memotret bersama-sama seperti layaknya sebuah kamera seperti itu. Hasil pemotretannya ini atau hasil potretnya itu bakal menghasilkan penyimpangan dari vertikal karena adanya fluida yang bebas bergerak, sedangkan arah yang dicatat pada unit pencatat seperti itu. Kemudian selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kemiringan dan arah lubang pemboran. Yang pertama ada faktor formasi, di mana pada formasi yang lapisannya banyak, misal seperti ini.
formasi yang lapisannya itu banyak, lapisannya tuh banyak lah. Di sini berlapis-lapis, lapisannya tuh bisa jadi datar atau miring, maka lubang bor bakal cenderung tegak lurus pada bagian perlapisannya, karena sehingga sulit untuk membelokkan si bitnya. Jadi sulit untuk melakukan directional drilling pada eh, kondisi formasi tersebut. Kemudian penembusan bitnya pada formasi bakal meninggalkan suatu baji kecil yang dapat bertindak seperti wipe stock kecil atau miniatur wipe stock. Kemudian yang kedua adalah faktor mekanis, di mana faktor ini menyangkut dia kolar yang tidak cukup kekar sehingga mudah melengkung. Kemudian yang kedua, beban pada bit yang berlebihan sehingga dia kolar melengkung. Kemudian ada juga perubahan bottom hole assembly atau peratan bawah permukaan akan memberikan bentuk lubang yang berlainan. Nah, jadi eh, dipengaruhi oleh eh, peratan bawah permukaannya. Jika peratan bawah permukaannya kurang kuat atau bisa saja melengkungnya atau si sumur berbeloknya tidak sesuai keinginan kita seperti itu. Kemudian ada eh, penggunaan bottom assembly dalam pemboran berarah. Pengaturan sudut kemiringan dan sudut arah dapat dilakukan dengan mengatur atau mengkombinasikan rangkaian bottom hole assembly. Ini biasanya dilakukan setelah mencapai sudut tertentu, misalnya 15 derajat, 14 derajat, 16 derajat, seperti itu. Pengaturan ini termasuk eh, untuk mengatur titik kontak antara eh, destring dengan formasi. Jadi titik kontak tuh ada ini sumur, ini sumur, dan ini dibaratkan real string. Nah, titik kontak tuh seperti ini. Nah, titik kontaknya tuh di mana ya real string dan si formasinya itu bersentuhan. Ini disebut dengan titik kontak. Nah, sudut yang dicapai itu bisa mengatur titik kontak, kemudian em, dalam pemilihan jarak stabilizer dari bit, kemudian memilih ukuran dan kekuatan si drill bitnya, jenis drill bitnya, kemudian bisa mengatur RPM-nya, mengatur jarak stabilizer antara stabilizer dengan stabilizer yang lain. Nah, kemudian susunan bottom wall assembly yang ternyata baik digunakan subur tuh bel- belum tentu baik digunakan di sumur yang lain. Jadi susunan bottom hole assembly ini disesuaikan dengan kondisi sumur yang akan dibor. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada metode-metode perhitungan hasil survei pemboran berarah, di mana ada salah satunya metode balance tangential, di mana metode ini membagi dua interval, di mana untuk bagian atas interval digunakan sudut inklinasi dan azimut pada titik awal interval, dan untuk bagian bawah interval digunakan sudut inklinasi dan azimut pada titik akhir interval. Kemudian selanjutnya
ada cara kerja pada cara kerja PDM atau positif depletion motor, di mana prinsip kerjanya atau cara kerjanya tuh pada tahap awal siklus pompa. Nah, untuk kita hapus dulu. Nah, peralatannya yang ini, yang sebelah kanan, pom- pompa bakal mengisi ruang kerja dengan cairan. Ini bisa dilakukan dengan cara menarik cairan ke dalam ruang kerja pada saat mekanisme bergerak jauh dari pistonnya. Jadi pistonnya seperti naik gitu. Atau dengan cara menghasilkan tekanan negatif yang menyebabkan cairan masuk ke ruang kerja. Kemudian yang kedua, penutupan ruang kerja. Setelah ruang kerja diisi, mekanisme bergerak dalam arah sebaliknya atau menutupnya. Ini mengisolasi cairan di dalam ruang kerja dari saluran keluar. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pendorongan cairan. Ini ketika ruang kerja tertutup, mekanisme bergerak kembali ke posisi semula, mendorong cairan keluar dari ruang kerja ke saluran keluar dengan tekanan yang lebih tinggi. Ini menciptakan aliran yang konsisten dan terukur. Siklus berulang, proses ini berulang-ulang terus untuk menciptakan aliran yang stabil dan terukur, di mana kecepatan mekanismenya ini bergerak dan kapasitas ruang kerjanya mempengaruhi laju alir cairan. Jadi kapasitasnya, jika kapasitas ruang kerjanya lebih besar, maka laju alir cairannya juga akan lebih cepat seperti itu. Kemudian ada RRS, di mana RRS dapat dijalankan bersamaan dengan alat MWD atau LWD yang kurang lebih lengkap. RRS digunakan untuk mengarahkan mata bor, di mana eh, sebelum mata bor ditempatkan dipasang RRS untuk membelokkan mata bor pada eh, pemboran berarah atau directional drilling. Kemudian MWD bahkan memberikan data posisi dan orientasi alat, posisi alatnya seperti apa di bawah eh, permukaannya, kemudian LWD bakal memberikan data geologi untuk memastikan. Jadi eh, si MWD memberitahukan posisinya, kemudian dipastikan posisinya seperti itu oleh LWD dengan memberikan data geologi yang sesuai dengan MWD-nya. Sehingga mata bor bisa diposisikan ke tempat zona reservoir yang diinginkan seperti itu. Kita hapus dulu. Oke, yang selanjutnya ada keuntungan utama sistem rotari untuk pemboran berarah. Yang pertama, untuk mengemban lebih halus, kemudian presisi lebih tinggi, dan kecepatan pengeboran lebih tinggi. Di mana rotary steerable ini mempengaruhi kecepatan penembusan lapisan batuan di bawahnya. Seperti itu. Nah, nah, di sini ada eh, equipment pada RSS. Yang pertama ada ADN. ADN ini fungsinya memancarkan neutron ke formasi menggunakan sumber radioaktif atau generator neutron. Kemudian yang kedua ada CDR. Ini CDR. CDR menghasilkan
arus listrik frekuensi rendah yang dikirim ke formasi. Kemudian yang ketiga ada stabilizer, di mana stabilizer ini alat untuk menjaga posisi pipa bor agar tetap berpusat di lubang sumur, agar si pipa bor ini tidak menyentuh dinding bor yang bisa menyebabkan dinding bor ini runtuh, juga menyebabkan si pipanya tergores hingga bisa menimbulkan kebocoran. Kemudian ada MWD. MWD adalah sensor yang terletak di dekat bit untuk mengukur gaya yang diterapkan ke tabor. Kemudian ini juga ada stabilizer. Kemudian di sini ada RSS, Steerable Rotary Drilling Tool, yang dimana RSS ini mengubah orientasi bit secara langsung untuk mengarahkan pemboran ke arah yang diinginkan. Jadi fungsinya RSS ini untuk membelokkan si bit ke arah reservoir yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada well control. Ya, yang pertama akan saya jelaskan untuk well control ini adalah faktor yang harus dipertimbangkan dalam perencanaan penyelesaian sumur. Yang pertama ada faktor si reservoirnya, di mana yang faktor reservoir ini dibagi-bagi lagi. Yang pertama adalah jumlah lapisan produktifnya ada berapa, yang bisa menentukan eh, bila menggunakan metode tubing compression, tubingnya eh, menggunakan satu packer, dua packer, atau dengan menggunakan beberapa tubing dalam satu lubang sumur. Kemudian drive mechanism dari si reservoirnya. Ini juga menentukan eh, well completionnya, di mana berbeda-beda drive mechanism, maka eh, sifat-sifat si reservoirnya juga bakal berbeda-beda gitu. Kemudian secondary recovery-nya apa nanti untuk artificial lift-nya akan menggunakan apa seperti itu. Kemudian ada tipe-tipe well kompresi. Di sini ada open hole, di mana open hole ini eh, tidak dipasang casing untuk pada lapisan produktifnya. Kemudian ada tubing kompresi. Tubing kompresi ini bisa digunakan pada open hole kompresi atau pada eh, casing kompresi seperti itu. Nah, di sini juga ada dua production packer, di mana eh, pada satu lubang sumur menggunakan dua tubing dan dua packer, sehingga bisa nyedot beberapa zona produksi dalam satu lubang sumur. Nah, di sini untuk ada underbalance drilling, definisinya underbalance drilling ini yang adalah tekanan dalam sumurnya lebih rendah dari tekanan formasinya. Alasannya karena yang pertama eh, si tipe atau karakteristik batuan di dinding atau formasi batuan ya itu gampang terjadi loss, kemudian kekompakan batuannya kurang, sehingga jika menggunakan eh, overbalance maka bisa terjadi loss pada
sumurnya. Kemudian ada beberapa teknik underbalance. Yang pertama ada ini cut. Oke, yang pertama ada nitrogen drilling, natural gas drilling, mist drilling, kemudian ada stable foam drilling, tip foam drilling, dan beberapa metode lainnya. Kemudian ada peralatan BOP khusus pada underbalance ini, ada RBOP, rotating blowout preventer, kemudian ada rotating control head atau RCH, kemudian ada separator, ada separator yang digunakan juga di sini separator 4 pasa. Kemudian ada cuk manifold dan ada juga float valve, di mana peralatan-peralatan itu digunakan ketika metode pemboran menggunakan underbalance. Eh, Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Eh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.